Jangan lupa direkam. Oh iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Sebentar ya. Muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan kajian tauhid. Kitab Tauhid, di mana terakhir kita membahas hadis Ubadah bin Samit. Semoga Allah meridainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal." Siapa yang bersyahadat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan bahwasanya Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya, dan bahwasanya Nabi Isa hamba Allah dan Rasulnya, dan kalimat yang Allah tiupkan kepada Maryam dan roh darinya, dan dia yakin atau bersaksi bahwa surga itu benar, ya neraka juga benar, maka Allah akan masukkan ia ke dalam surga sesuai dengan amal. Ini kalau nggak salah sudah pernah kita bahas ya. Kemudian beliau membawakan hadis walahuma fi hadis Itban. Dan Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan juga sebuah hadis dari seorang sahabat yang bernama Itban bin Malik. Wa Rasulullah SAW bersabda, "Ya fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi dzalika wajha Allah." Bahwa sesungguhnya Allah mengharamkan atas api neraka ya orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan ia mengharapkan dengan ucapan la ilaha illallahnya itu adalah dia mengharapkan wajah Allah saja. Hadis Itban ini akhi, hadis yang panjang ya, yang disebutkan dalam riwayat Muslim dengan panjangnya, bahwasanya Itban bin Malik ia termasuk sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ikut perang Badar dari kalangan Ansar. Bahwasanya ia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya mataku ini buta dan aku sholat mengimami kaumku. Dan apabila terjadi hujan besar, maka lembah yang berada antara rumahku dengan masjidku, dengan masjid kaumku itu
mengalirkan air. Sehingga aku tidak bisa pergi ke masjid untuk mengimami mereka. Dan aku ingin, ya Rasulullah, engkau datang ke rumahku. Lalu engkau sholat di salah satu bagian rumahku yang akan aku jadikan sebagai musola. Maka Rasulullah SAW bersabda, aku akan lakukan insya Allah. Ya, berkata Itban, maka kemudian Rasulullah pun di pagi hari berangkatlah bersama Abu Bakar. Ya, ketika matahari telah mulai naik. Kemudian Rasulullah pun minta izin untuk masuk dan aku pun mengizinkan. Kemudian kata beliau, ketika beliau telah masuk ke rumah, Rasulullah SAW bersabda, di mana tempat yang engkau suka, aku sholat di situ. Lalu aku menunjuk suatu tempat dari pojok rumah. Maka Rasulullah pun kemudian berdiri sholat, dan kami pun berdiri di belakang Rasulullah bersaf. Lalu beliau pun sholat 2 rakaat, ya, berjamaah dengan sahabatnya. Kemudian aku tahan Rasulullah dan para sahabatnya tersebut ya, dengan sebuah makanan yang aku telah persiapkan. Rupanya orang-orang yang ada di kampungku tahulah kedatangan Rasulullah dan sahabat ya Abu Bakar tersebut. Maka mereka pun berdatangan. Ya, sehingga akhirnya mereka berkumpul di rumahku. Lalu kemudian salah seorang dari mereka berkata, di mana si Malik bin Dukhshun itu? Sebagian mereka berkata, itu orang munafik. Dia tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Maka mendengar itu Rasulullah SAW bersabda, la taqul lahu dharik. Ala tarahu qad qala la ilaha illallah yuridu bidzalika wajha Allah. Kamu tidak boleh menuduh itu. Kamu jangan mengatakan begitu. Apa kamu tidak melihat dia mengucapkan la ilaha illallah dan dia menginginkan wajah Allah? Maka mereka berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kami mengucapkan begitu karena kami melihat dia ini kok dekatnya sama orang-orang munafik. Ya. Dan dia wajahnya kepada orang munafik. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, fa inna Allah qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Bukankah Allah, sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas api neraka ya orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena mengharapkan wajah Allah. Ya. Nah, ini saudaraku sekalian ya, kelengkapan daripada hadis Itban bin Malik. Sedikit kita ingin mengambil faidah dari hadis Itban bin Malik ya. Ya, Itban bin Malik seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang Ansor yang ikut perang Badar, bercerita bahwa beliau ya datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita mengadu keadaannya bahwa beliau buta. Ini menunjukkan kata para ulama sahnya imam yang buta. Ya. Dan ini pendapat jumhur dan ini pendapat yang rajih. Oleh karena itulah ya Rasulullah SAW juga pernah menyuruh ketika Rasulullah dalam sebuah peperangan menyuruh Ibnu Ummi Maktum sebagai pengganti Rasulullah di kota Madinah. Kata Itban, wahai Rasulullah, aku selalu mengimami kaumku. Ya. Tapi kalau musim hujan, ya Rasulullah, lembah yang ada antara rumah dengan masjid kaumku itu mengalirkan air sehingga aku nggak bisa pergi. Ini menunjukkan ya para sahabat
mereka orang-orang yang semangat pergi ke masjid. Ya, kecuali kalau memang keadaannya ada udzur. Bayangkan Itban bin Malik walaupun buta, padahal orang buta kan termasuk orang yang diberikan udzur, ya boleh tidak pergi ke masjid. Tapi ternyata Itban tetap pergi ke masjid. Demikian pula Ibnu Maktum, sahabat-sahabat Nabi yang buta ternyata sangat semangat pergi ke masjid. Maka kita pun juga tentunya, yang apalagi kita yang melek ya, mata kita nggak buta, kita harus ada semangat pergi ke masjid. Karena perginya kita ke masjid itu pahalanya luar biasa. Ya. Dan hadis ini juga menunjukkan bolehnya tidak pergi ke masjid kalau ada udzur yang sifatnya syar'i. Jadi antara udzur yang disebutkan dalam hadis ini yaitu hujan. Ya. Kalau misalnya hujannya besar yang menyebabkan akhirnya kita sulit untuk pergi ke masjid, maka pada waktu itu termasuk udzur yang sifatnya syar'i, ya tidak apa-apa kita tidak pergi ke masjid. Kita lanjutkan di cerita Itban. Lalu kemudian Itban berkata, "Hai Rasulullah, aku ingin engkau datang ke rumahku. Lalu engkau sholat di suatu tempat dari rumahku yang akan aku jadikan musola." Ini menunjukkan, kata para ulama, ya disunahkan atau dianjurkan ada satu sisi dari tempat rumah kita yang menjadi musola di rumah kita. Ya. Di mana Itban di sini meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada sebuah riwayat juga yang dikeluarkan Abu Daud bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menjadikan musola di rumah-rumah. Nanti ya, kalau misal rumah kita luas, ya kita sediakan tempat khusus untuk menjadi musola, tempat sholat kita, itu bagus. Ya. Nah, Itban bin Malik minta supaya Rasulullah sholat di tempat itu dalam rangka apa? Tabaruk. Ya tabaruk dengan bekas sholatnya Rasulullah SAW. Tapi ingat bahwa tabaruk alias ngalap berkah kepada badan seseorang itu hanya khusus untuk Rasulullah. Tidak boleh dikiaskan kepada kiai atau ulama. Kenapa? Karena para sahabat tidak ada satupun yang tabaruk kepada sahabat lain. Tidak pula para tabi'in yang tabaruk kepada para sahabat. Ya. Nah, kemudian ada ulama-ulama terakhir seperti Ibnu Hajar, Imam Nawawi mengatakan boleh tabaruk dengan badan orang soleh. Namun pendapat ini pendapat yang ya batil. Kenapa? Karena bertabarkan dengan pemahaman para sahabat. Ya. Makanya yang dilakukan di negeri kita misalnya ada orang yang tabaruk dengan badannya para kiai, orang-orang soleh, itu karena mengikuti fatwanya Imam Nawawi atau Ibnu Hajar, yang tentu fatwa ini bertabrakan dengan ya apa yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para ulama salafus saleh. Karena para ulama salafus saleh tidak pernah kita mendapati mereka tabaruk dengan badan ya orang lain. Imam Ahmad nggak pernah tabaruk dengan badan Imam Syafi'i misalnya. Imam Syafi'i tabaruk dengan badannya Imam Malik misalnya. Tidak ada satupun ukilan. Dan dikiaskan, dan mereka yang membolehkan seperti Ibnu Hajar, membolehkan karena dasarnya kias. Katanya dikiaskan orang soleh itu dengan Rasulullah. Kita katakan ini kias yang sangat jauh. Bagaimana Rasulullah SAW dikiaskan dengan orang biasa? Nggak bisa. Ya Rasulullah memang badannya berkah. Ya. Keringatnya saja dijadikan minyak wangi oleh seorang sahabiat yang bernama Ummu Sulaim. Sampai-sampai Ummu Sulaim berkata, ya adalah keringat Rasulullah lebih wangi daripada minyak wangi. Coba deh, antum kumpulin keringatnya Ustadz antum. Masukin ke tempat yang lumayan tuh buat ngusir tikus. Ya. Tentu tidak sama. Dan jangan disamakan badannya Rasulullah dengan badan manusia biasa. Kita lanjutkan, akhi. Ceritanya Itban ya.
Kemudian Rasulullah pun kata apa menyetujui dan berkata, "Sa'af'al insyaallah, aku akan lakukan insyaallah." Ini menunjukkan tawadhu'nya Rasulullah SAW. Yang di mana beliau diminta datang oleh seorang sahabatnya yang buta untuk datang ke rumahnya, tapi Rasulullah tetap datang kepadanya. Ya. Kemudian pergilah Rasulullah di pagi harinya ketika matahari telah naik bersama Abu Bakar As-Siddiq. Lalu kemudian ya, sampailah ke rumah Itban dan minta izin untuk masuk. Ya. Lalu kemudian Itban pun mengizinkan. Maka Rasulullah langsung bertanya, di mana tempat yang engkau suka aku sholat di situ? Maka aku pun menunjukkannya. Maka Rasulullah pun kemudian sholat berjamaah bersama sahabat sholat duha. Ini menunjukkan, saudaraku, bahwa boleh melakukan sholat duha sekali-kali berjamaah. Ya. Karena Rasulullah SAW di sini sholat berjamaah, sholat duha dengan sebagian sahabatnya di rumah Itban. Ya, maka dari itu yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, mereka sholat duha berjamaah terus-menerus, ini jelas tidak sesuai dengan contoh Rasul. Kata Syekhul Islam Taimiyah, boleh melakukan sholat duha berjamaah itu sekali-kali saja. Adapun kemudian merutinkannya, maka ini perkara yang bisa jadi masuk dalam perkara yang bid'ah. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Setelah selesai sholat, rupanya orang-orang yang ada di kampungku, kata Itban, mengetahui kedatangan Rasulullah dan Abu Bakar. Maka kemudian rupanya mereka berdatangan. Kemudian salah satu di antara mereka berkata, di mana si Malik bin Dukhshun? Kok nggak datang? Sebagian mengatakan, oh itu orang munafik itu. Apa kata Imam Nawawi? Ini menunjukkan bolehnya kita memperbincangkan seseorang yang kita lihat ya dia agamanya rusak. Di mana kita perbincangkan karena agamanya, bukan karena sifat fisiknya, bukan. Kalau sifat fisik jelas itu ghibah ya. Ini menunjukkan ya bahwa memperbincangkan tentang seseorang karena agamanya yang rusak itu tidak termasuk ghibah kata para ulama. Ya, maka kalau misalnya kita bicara tentang si fulan tuh kok kita lihat sekarang kumpulnya sama ya para pemabuk ya, gini, boleh, nggak apa-apa. Ya kenapa? Karena di sini para sahabat memperbincangkan siapa Malik bin Dukhshun itu. Ya. Sehingga dijadikan dalil oleh para ulama bolehnya menggibah ahli bid'ah. Menggibah dalam artian dari sisi agamanya, kesesatannya, bukan dari sisi fisiknya ataupun rumah tangganya dan jalannya, bukan. Tapi karena ya agamanya. Ya, kenapa diperbolehkan? Karena memang maslahatnya jauh lebih besar. Supaya orang-orang terhindar dari pemikirannya yang sesat. Nah, rupanya Rasulullah mendengar ucapan orang tersebut. Sebagian mereka berkata itu orang munafik tuh. Dia tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah bersabda, kamu jangan berkata begitu. Ya, tidakkah kamu lihat dia mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengharapkan wajah Allah? Ini menunjukkan wajibnya membela kehormatan saudara kita yang digibah kalau kita tahu saudara kita tidak salah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, man radda an irdi akhihi, siapa yang membela kehormatan saudaranya, raddallahu an wajhin nar yaumil qiyamah, maka Allah akan bela nanti dia dari api neraka. Masya Allah. Iya. Dan hadis ini juga menunjukkan, ya, tidak boleh kita memutlakkan kata munafik kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan kita tahu dia sholat, dia
lakukan zakat, puasa, dan kita tahu kejujuran dia dalam ya ucapan la ilaha illallahnya. Tidak boleh hanya karena misalnya kita lihat dia bergaul apa apa namanya dia melakukan perbuatan maksiat dan yang lainnya lantas kita langsung cap munafik. Karena untuk mencap munafik itu berat ya. Karena munafik itu kalau dimutlakkan maksudnya adalah munafik besar. Itu yang orang yang menyembunyikan kekafiran dan memperlihatkan keimanan. Nah, kita tahu dari mana dia menyembunyikan kekafirannya. Ini tidak boleh. Makanya Rasulullah SAW di sini ya mengingkari dan berkata, kamu jangan berkata seperti itu. Tidakkah kamu melihat dia mengucapkan la ilaha illallah, mengharapkan dengannya wajah Allah? Ya. Lalu mereka berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kami mengatakan begitu tuh karena dia kok wajahnya dan sikapnya kak malah condong kepada orang munafik. Ya. Ini menunjukkan bolehnya kita menilai seseorang sebatas yang tampak kepada kita. Makanya kata para ulama, nahnu nahkumu bidh-dhahir wa masyarair nufawwidhuha ilallah. Kita hanya menghukumi sesuai dengan yang dia tampakkan saja kepada kita. Adapun bagaimana yang ada di hatinya, hanya Allah yang Maha tahu. Yang kita serahkan kepada Allah. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan atas api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena mengharapkan wajah Allah. Ya. Artinya, orang yang mengucapkan la ilaha illallah benar-benar ikhlas dan jujur dari hatinya. Lalu ia wafat di atasnya, walaupun banyak dosanya tetap dia akan mendapat jaminan masuk surga. Karena kata-kata Allah mengharamkan masuk surga artinya ada dua. Allah mengharamkan atas api neraka ada dua. Yang pertama, Allah haramkan atas api neraka sama sekali, dalam artian dia tidak masuk neraka sama sekali. Atau yang kedua, Allah haramkan masuk surga, ya. Allah haramkan masuk neraka untuk sementara waktu. Allah haramkan masuk neraka atas neraka, ya, dalam artian kekal dalam api neraka. Artinya dia tetap diazab di neraka, kemudian setelah itu dia masuk ke dalam surga. Berarti Allah haramkan dia untuk kekal dalam api neraka. Hadis Itban ini, ya kata Syekh Fauzan, banyak faidah di dalam hadis tadi yang dengan lafaz fa innallaha harrama 'alan nar, sesungguhnya Allah mengharamkan atas api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena mengharapkan wajah Allah. Kata Syekh Fauzan, ya kita ambil faidah yang pertama. Fadlut tauhid wa annahu yunqidhu minan nar wa yukaffirul khataya. Ini menunjukkan keutamaan tauhid dan bahwasanya tauhid itu bisa menyelamatkan pelakunya dari api neraka dan bisa menggugurkan dosa. Subhanallah. Dan memang ya akhi, tidak ada amal yang paling kuat untuk menggugurkan dosa kecuali tauhid. Tanpa tauhid tidak mungkin dosa kita digugurkan oleh Allah. Iya. Faedah yang kedua kata Syekh Shalih Fauzan, annahu la yakfi fil iman an-nutqu min ghairi i'tiqadil qalbi kahalil munafiqin. Tidak cukup dalam iman sebatas mengucapkan saja tanpa meyakini. Ya, tidak cukup dalam beriman sebatas mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak meyakini maknanya. Seperti halnya orang-orang munafik. Orang munafik mengucapkan la ilaha illallah tapi mereka tidak meyakini maknanya. Bahkan mereka menyembunyikan kekafiran. Berarti syarat diterima la ilaha illallah ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, dia meyakini dan betul-betul yakin bahwasanya memang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah saja. Dan bahwa semua yang disembah selain Allah itu batil. Ya. Ini harus ya. Siapa yang kehilangan ini berarti tidak akan diterima la ilaha illallahnya.
Faedah yang ketiga kata beliau annahu la yakfi fil iman, bahwa tidak cukup dalam iman al-i'tiqad min ghairi nutqin, sebatas meyakini tapi tidak mengucapkan la ilaha illallah. Artinya kalau ada orang mau masuk Islam, ya, dia mengatakan saya yakin Islam benar, tapi maaf saya tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kita katakan Anda belum disebut muslim dan belum diterima. Ya. Karena meyakini kebenaran risalah para rasul pun juga diyakini oleh Fir'aun. Allah berfirman, wajahadu biha wastaiqanata anfusuhum dzulma wa 'uluwa. Mereka mengingkari risalah Nabi Musa, akan tetapi hati mereka yakin akan kebenarannya. Allah mengatakan sebatas meyakini saja dengan hati, tapi tidak mengucapkan la ilaha illallah, tidak cukup. Abu Talib, pamannya Rasulullah, yakin saya yakin-yakinnya akan kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Tapi Abu Talib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Makanya dua perkara ini harus ya. Yang pertama ucapan, yang kedua keyakinan, meyakini maknanya. Ya. Faedah yang keempat ya akhi yang bisa kita petik, tahrimun nar ala ahli tauhidil kamil. Neraka itu diharamkan untuk orang yang sempurna dalam tauhidnya. Artinya orang yang sempurna tauhidnya tidak akan masuk neraka. Ya. Dia haram masuk neraka. Tapi kalau tauhidnya tidak sempurna, maksudnya bagaimana? Dalam artian dia masih jatuh kepada syirik kecil, dia masih jatuh kepada dosa besar, maka ya kalau tauhidnya tidak sempurna, bisa jadi ia tetap masuk neraka. Walaupun ya, kalau ia wafat di atas la ilallah, tetap dia di akhirnya akan masuk ke dalam surga. Faedah yang kelima ya akhi yang bisa kita petik dari hadis ini, annal amala la yanfa' illa idza kana khalisan liwajhillah wa shawaban ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya suatu amal tidak bermanfaat sampai memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama ikhlas, mengharapkan wajah Allah semata. Syarat yang kedua sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ya, ini dua syarat diterimanya apa? Amal. Faedah yang keenam kata beliau, anna man qala la ilaha illallah wa huwa yad'u ghairallah lam tanfa'hu kahali ubadil kubur. Bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah, diucapkan tuh, ya, tapi masih berdoa kepada selain Allah, seperti para penyembah kuburan pada hari ini. Mereka mengucapkan la ilaha illallah tapi berdoa kepada mayat. Maka ucapan la ilaha illallahnya tidak diterima. Kenapa? Karena mereka sudah melakukan pembatal la ilaha illallah. Karena konsekuensi la ilaha illallah itu hanya berdoa kepada Allah saja. Adapun dia berdoa kepada Allah, kemudian juga berdoa kepada selain Allah, maka sungguh ya akhul Islam dia sudah membatalkan daripada la ilaha illallahnya. Ya. Faedah yang ketujuh, isbatul wajh lillah. Nah, di sini menetapkan bahwa Allah memiliki wajah sesuai dengan keagungan Allah. Ya, jadi kita yakini Allah punya wajah, tapi wajah Allah bagaimana? Yang jelas disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Allah punya dua mata. Yang jelas itu tidak serupa dengan wajah makhluknya. Dan kelak penduduk surga nanti akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, inilah ya hadis Itban bin Malik yang panjang yang dan alhamdulillah sudah kita sedikit syarah daripada hadis Itban tersebut. Ya, dan banyak sekali faidah-faidah yang didapatkan dari hadis Itban bin Malik. Ya. Kemudian beliau penulis buku membawakan hadis berikutnya. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam
قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. Bahwasanya Nabi Musa berkata, ya Rabb, ajarkan aku sesuatu, dengan sesuatu itu aku akan mengingatmu dan aku akan berdoa kepadamu dengannya. Maka Allah berfirman, ya Musa, qul la ilaha illallah. Hai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Lalu Nabi Musa berkata, ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hadha. Ya Allah, semua hambamu mengucapkan ini. Maksudnya Nabi Musa pengen diajarkan yang lain, yang khusus untuk beliau saja. Maka Allah berfirman, ya Musa, lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a fi kiffah wa la ilaha illallah fi kiffah ma'alat bihinna la ilaha illallah. Hai Musa, kalaulah langit yang 7 dan seluruh penduduknya dan bumi yang 7 disimpan dalam satu neraca dan la ilaha illallah disimpan dalam neraca yang lain, tetap lebih berat la ilaha illallah. Dikeluarkan Ibnu Hibban dan Al-Hakim, namun hadis ini dhaif. Hadis ini ya tidak sahih. Ya. Kita langsung saja hadis berikutnya karena hadis itu tidak sahih ya. Wa Tirmidzi wa hasanahu, dan Tirmidzi meriwayatkan dan beliau menghasankan dari Anas bin Malik. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, ini hadis qudsi ya. Ya ibn Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya, thumma laqitani la tushrik bi syai'a, la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kalaulah engkau datang membawa dosa sepenuh bumi, kemudian kamu datang kepadaku meninggal dalam keadaan tidak mempersekutukan aku sedikit pun juga, maka aku akan datang membawa sepenuh bumi ampunan. Ya, di sini Hasan. Hadis ini menunjukkan keutamaan luar biasa dari tauhid. Orang yang meninggal dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah walaupun dosanya sepenuh bumi, tapi dia tidak pernah mempersekutukan Allah sedikit pun juga, maka Allah akan mendatangkan ampunan sepenuh bumi juga. Cuma masalahnya, untuk merealisasikan hadis ini tidak mudah sekali lagi. Coba siapa di antara kita yang tidak pernah riya? Untuk menyelamatkan diri kita dari riya itu susah banget. Untuk kita bisa selamat dari syirik kecil nih susah banget gitu loh. Nah syaratnya dia wafat dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga, walaupun syirik kecil dia tidak lakukan. Oh, ini berat, ya. Ini menunjukkan akan keutamaan tauhid yang luar biasa, kata Syekh Fauzan. Ini menunjukkan akan fadlu tauhid wa kathratu sawabihi. Ya, kehebatan tauhid dan bahwasanya tauhid itu pahalanya luar biasa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan hadis ini juga kata Syekh Shalih Fauzan menunjukkan kepada syiatu fadlillah, betapa luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala ya kepada hamba-hambanya. Ya, bayangkan walaupun dia banyak dosanya sepenuh bumi, tapi kalau dia tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga, Allah akan datang membawa sepenuh bumi ampunan, luar biasa. Hadis ini juga menunjukkan bantahan, kata beliau, ar-raddu alal khawarij, bantahan terhadap orang-orang khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya. Kenapa? Dari sisi apa bantahannya? Karena di situ orang ini membawa dosa sepenuh bumi. Sementara orang khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir, kekal dalam neraka. Maka ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya ikhwah, ya bahwasanya orang yang berbuat dosa besar, dia fasik, dia terancam masuk neraka, tapi kita tidak kafirkan. Kecuali kalau dia meyakini kehalalan apa yang Allah haramkan tersebut. Ya. Hadis ini juga menunjukkan isbatul kalam lillah, penetapan sifat bicara bagi Allah. Dan bahwasanya Allah berbicara dengan suara yang terdengar. Dan firman Allah bukan makhluk. Ya. Tidak seperti yang diyakini oleh orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Quran makhluk.
Tidak pula seperti oleh orang-orang Asy'ariyah yang mereka menetapkan sifat kalam bicara buat Allah, tapi apa kata mereka? Allah tidak berbicara dengan suara. Iya, kata mereka. Akan tetapi Allah menciptakan pemahaman kepada Jibril. Makanya para ulama mensifati kaum Asy'ariyah sebagai bencongnya Mu'tazilah. Kenapa? Hakikatnya Asy'ariyah itu sebetulnya setuju dengan Mu'tazilah untuk mengatakan Al-Quran makhluk, tapi malu-malu. Ya. Hadis ini juga menunjukkan, ya akhi, bayan makna la ilaha illallah. Penjelasan makna la ilaha illallah. Bahwasanya la ilaha illallah mengharuskan kita meninggalkan kesyirikan sekecil apapun, apalagi yang besar. Ya. Ini konsekuensi la ilaha illallah. Itu kita meninggalkan kesyirikan semuanya. Ya. Maka penting sekali kita belajar tentang macam-macam kesyirikan. Faedah selanjutnya kata Syekh Shalih Fauzan, hadis ini menunjukkan itsbatul ba'ts wal hisab wal jaza. Penetapan akan adanya kebangkitan dari kubur. Ya. Demikian pula penetapan akan adanya hisab nanti pada hari kiamat. Demikian pula penetapan akan adanya balasan. Ya. Bahwa setiap manusia akan diberikan balasan terhadap amal-amalnya tersebut. Maka berhati-hatilah kita di dunia, saudaraku. Ingat, kita hidup di dunia tidak akan lama. Kita semua pasti akan meninggal. Setelah kematian akan ada kehidupan. Semua dibangkitkan oleh Allah. Dan disitulah kita akan dihisab. Ya, di hari itu, akhi, yang ada adalah hisab, tidak ada amal. Di zaman sekarang, di dunia, adanya amal dan tidak ada hisab. Ya. Maka kita jangan tertipu dengan dunia, ya akhi. Kita berusaha berlomba-lomba beramal soleh, terutama dalam masalah tauhidullah jalla wa ala. Baik, saya kira cukup dulu ya saudaraku ikhwatul Islam azan ya Allah wa yakum. Barangkali di antara antum ada yang mau nanya, tafadhal ya. Di SMS ke nomor aneh nih yang lain 0812 8002 3355. Sekali lagi 0812 8002 3355 dengan gelombang cahaya. Silakan. Ada yang mau nanya nggak? Silakan yang mau tanya di SMS Ustadz ya. Atau bisa di chat kali Bang ya. Ya boleh juga di chat sini juga boleh, ntar saya bacain. Pertanyaan dari Mas Rudita, kalau pernah ria terus bertaubat apa masih masuk neraka walaupun sebentar? Kalau dia pernah ria, lalu dia bertaubat, ya. Kalau memang taubatnya taubat yang nasuh, bukan taubat tobat kumat, maka ya kalau Allah terima taubatnya dan tanda diterima taubat, dia terus memelihara taubatnya, maka dia tidak akan masuk neraka. Iya. Bagaimana Allah sudah terima taubatnya dan sudah Allah ampuni dosanya, kemudian Allah tetap masukkan ke neraka, itu artinya Allah belum memaafkan. Tapi kalau Allah sudah memaafkan, tidak mungkin pelakunya kemudian dimasukkan ke dalam api neraka. Iya, Allahu a'lam. Masih ada yang bertanya? Silahkan. Sepertinya Bang Iman ada pertanyaan tuh Bang Iman. Ustadz, ada yang bertanya nih Ustadz. ya ada yang bertanya, bolehkah menghukumi Ustadz akhir zaman sebagai dukun? Kalau dukun dalam artian dia ya suka mereka-mereka yang gaib. Karena kan kebiasaan dukun itu suka yang ngomong dan
mengaku-ngaku tahu yang gaib. Maka kalau misalnya ada ustadz mengatakan nanti akan terjadi begini-begini, padahal itu perkara yang gaib. Cuma para ulama pun juga tidak berani untuk memastikan. Ya kita katakan ini serupa dengan dukun. Serupa dengan perbuatan para dukun. Rasulullah SAW saja ketika ditanya tentang hari kiamat, Rasulullah menjawab tidak tahu. Rasulullah SAW saja dan para sahabat yang paling tahu tentang hadis-hadis Rasul tidak pernah ya memastikan akan muncul ini dan begitu. Dan ternyata kita lihat ketika mereka heboh nanti pada tanggal 15 malam 15 Ramadan katanya akan muncul suara dan yang lainnya, ternyata hadisnya palsu. Dan mereka sangat yakin itu. Setelah ternyata nggak jadi, mereka malu sendiri. Kita katakannya perbuatan mereka itu mirip menyerupai perbuatan para dukun yang memastikan perkara yang gaib. Yang para ulama saja tidak berani memastikan. Ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang kokoh dalam keilmuan saja tidak berani memastikan perkara yang sifatnya gaib. Itu tanda-tanda hari kiamat. Ya. Makanya para ulama ketika masalah membicarakan masalah dukhon mengatakan apa? Ada kemungkinan dukhon itu muncul sebelum Nabi Isa. Tidak memastikan juga, tapi ini malah memastikan. Bahkan menakut-nakuti manusia. Nanti akan begini. Oh, jadi ketakutan, stres. Sudahlah berbicara dengan tanpa ilmu, sudahlah menakut-nakuti manusia, padahal menakut-nakuti manusia haram dalam Islam. Sudah kita membawakan hadis palsu. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Ya, tidak layak mereka melakukan perbuatan itu. Taib. Bertanya? Ada lagi Ustadz. Di sini ada yang nanya, Ustadz, apakah dosa yang telah ditaubati akan tetap dihisab dan tetap masuk dalam timbangan keburukan? Ini sudah saya stop tadi. Ya, tampaknya tadi tidak memperhatikan bahwa orang yang bertaubat dengan taubat yang nasuh dan Allah sudah menerima taubatnya, mana mungkin Allah akan memasukkan lagi ke neraka. Sebab kalau Allah masih masukkan ke neraka, itu artinya Allah belum memaafkan. Kalau Allah sudah maafkan, tidak akan dimasukkan ke neraka. Ya, Allahu a'lam. Masih ada lagi yang mau bertanya? Ada, kita tutup sampai sini. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.